Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Flappy Rats. Nah, tetapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review. Tetapi seperti biasa, paid review bukan shield. Ya, jadi kita akan bahas dari sisi positif maupun negatifnya. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Flappy Rats ya. Nah, mungkin buat lu yang seangkatan sama gua ya, gua lupa tepatnya berapa tahun lalu, ada dulu satu game yang cukup nge-hype di masanya tentunya ya, yang bernama Flappy Birds. Permainannya simple, kita hanya klik saja, nanti akan ada burung yang terbang-terbang ya. Nah, dulu ini ngetren banget, semua orang main ya. Bahkan uniknya ya, sang pembuat gamenya nggak tahu kenapa memutuskan untuk menghapus si gamenya ya. Jadi waktu itu sempat nggak bisa di-download di Google Store ya, maupun juga di Apple Store. Ya, jadi akhirnya ya itu cukup ngetren lah dulu ya. Nah, jadi kebayang Flappy Rats ini konsepnya sama persis seperti Flappy Birds. Tetapi perbedaannya apa? Kalau Flappy Birds ya udah just a game saja. Nah, di sini dibuat menjadi satu game play to earn. Nah, tentunya ya kalau play to earn otomatis kita juga bisa menghasilkan uang di sini secara teori ya. Jadi pada hari ini kita coba akan jelaskan atau lebih tepatnya mereview seperti apa projectnya, apakah berpotensi atau tidak. Ya, lagi-lagi ini bentuknya review, maka kita akan bahas secara positif maupun negatifnya ya. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, pertama kita lihat dulu si trailernya, kurang lebih seperti apa gameplaynya. Dan nanti di akhir dari review ini pun kita akan coba secara langsung bermain si gamenya. Karena sekarang setahu gue ini sedang dalam kondisi testnet ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke video dari gameplaynya. Oke, jadi itu dia kurang lebih gameplay dari Flappy Rats. Ya, secara cara bermainnya ya nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan Flappy Birds. Nah, mungkin yang berbeda dari itu adalah nanti akan ada NFT-nya yang akan kita jelaskan nanti di bagian white paper. Nah, sekarang kita mungkin akan lihat dulu mengenai si maps-nya. Nah, jadi nanti di sini nggak hanya di satu tempat saja, ya kalau di Flappy Bird kan ya sudah hanya di satu tempat itu saja. Nah, di sini akan ada beberapa tempat, contohnya seperti di sini ada Uranus, ada Mars, ada Ceres, ada Neptune, ada Mercury, Venus, dan Jupiter. Nah, nanti ini bentuknya ke level, ya semakin tinggi levelnya maka akan semakin sulit si gameplaynya. Nah, otomatis kalau kita menyelesaikan di planet-planet yang susah, di map-map yang susah, maka akan lebih besar juga rewards yang kita dapatkan. Ya, nah selanjutnya kalau kita lihat juga di sini cara bermainnya ya seperti yang kita bisa lihat nggak terlalu berbeda jauh. Dan kalau secara teknisnya kita seperti mempilot si spacecraft kita yang isinya tuh ini ya tikus, maka namanya Flappy Rats. Nah, di sini seperti gameplay yang tadi kita bisa lihat, kita menghindari obstacles ya. Tentunya dari maps bisa beda-beda. Ada yang bentuk lebih ke batu seperti di sini, lalu juga ada yang lebih ke asteroids dan lain-lain ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan setiap kali kita mencapai di safe spotnya gitu kesannya atau ke apa namanya ujung dari level tertentu, kita akan mendapatkan reward dalam bentuk tokens ya. Nah, tentunya nanti kita juga bisa ada menjual nih semacam mineral untuk bisa membeli turn to play-nya. Jadi akan ada batasan maksimum sehari main berapa kali ya. Kalau kita ingin bermain lebih banyak, maka kita harus menggunakan minerals ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada beberapa bentuk NFT-nya. Sekarang setahu gue baru ada 4. Nah, di mana nanti setiap si spacecraft ini memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat namanya Flappy Rats. Jadi di dalamnya ini seperti semacam astronot yang bentuknya ini seperti tikus ya. Dan tentunya si NFT ini pun bisa kita beli nanti di marketplace mereka ya. Nah, untuk token ini ya, di sini sebenarnya token matrix, tetapi sama aja harusnya tokenomics ya. Dimana kalau kita di sini total supply-nya 100 juta token saja.
liquidity 18%, reward pool sebesar 38,65%, 5% untuk punya tim, 5% untuk marketing, 30% pre-sale, dan 3,35% untuk development fund. Nah, berarti kita pecahkan dulu ke beberapa yang langsung dipegang dulu sama tim dev ya. Otomatis yang dipegang langsung oleh tim dev adalah yang punya tim, marketing, dan juga development fund ya. Nah, berarti tiga ini kalau kita gabungin sekitar 13%-an. Gede nggak? Dibilang ekstrim gede nggak ya. Masih oke lah, tapi ya bisa dibilang ada beberapa project lain juga yang lebih kecil. Jadi ini mungkin untuk kesannya dana yang dipegang atau token yang dipegang oleh si tim dev oke lah, nggak ekstrim banyak ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini yang cukup besar ini ada pre-sale. Nah, pre-sale ini 30% ya. Nah, jadi otomatis cukup besar selling pressure-nya ya. Maka dari itu seperti yang kita tahu, kalau pre-sale cukup besar maka kita ada kesannya resiko resiko kesannya ada si token ini yang langsung dibuang ke market saat nanti dia sudah mungkin listing di centralized exchange tertentu ya. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada penjelasan mengenai vesting schedule. Jadi untuk pre-sale ini ya kita harus sedikit waspada ya, apakah mereka akan langsung bisa dilempar ke market atau tidak. Nah, sisanya untuk liquidity di sini kemungkinan besar dia akan awalnya mungkin lebih di DEX dulu ya, maka dia butuh liquidity di sini ya. Reward pool sebesar ini oke ya. Ini tentunya untuk ke play to earn-nya. Nah, lagi-lagi kalau gua sih berharapnya ya sebenarnya lebih besar dari reward pool. Jadi kalau bisa pre-sale nggak terlalu besar ya, tapi lagi-lagi ya ini makanya kenapa bentuknya review ya, gua bahas aja. Menurut gua pre-sale-nya kegedean ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke roadmap. Nah, jadi dia ada 4 fase ya. Fase pertama ini lebih ke si ideas dan plan mereka ya, website, lalu contract development dan seterusnya ya. Nah, yang kedua mereka KYC dan contract audit. Nah, jadi kalau kita lihat sepertinya mereka lagi di tahap kedua. Nanti mereka akan audit kontrak ya. Audit ini mereka smart contracts mereka ya. Nah, setelah itu nanti juga akan ada listing juga mereka dan launching game. Nah, di fase ketiga mereka akan listing di CMC, lalu juga akan ada ads di mana nih? Di PooCoin, ada buyback juga, dan juga ada event untuk players dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat masih kita di fase 2 ya, karena masih belum launch gamenya. Sekarang tuh masih tes, masih ingat gua ya. Nanti kita akan coba cek di belakang untuk si gameplay langsungnya ya. Dan yang keempat, akan ada collaboration dengan Twitter influencers dan juga ada third buyback dan seterusnya ya. Nah, untuk roadmapnya jujurnya menurut gua nggak extremely detailed ya. Jadi lebih ke apa ya? Ini sih sangat ini ya, lebih general banget secara si roadmapnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan basically udah ya, that's it. Di official website mereka bisa dibilang infonya nggak ekstrim banyak ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke white paper. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas white paper-nya ya. Nah, jadi ini white paper jujurnya cukup singkat ya, hanya 6 halaman saja dan 3 halaman yang paling terakhir itu sudah kita bahas juga, itu ngomongin soal tokenomics dan juga roadmap ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat ini secara ceritanya itu Flappy Rats ini adalah suatu adventure dari ini ya, tikus di Red Empire katanya ya. Nah, jadi mereka ini kesannya di bumi ini sudah nggak terlalu banyak resources lagi, maka mereka pindah ke planet lain gitu ya. Jadi kayak Elon Musk ini ya, Elon Musk versi tikus kayaknya ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas di sini ada NFT sistemnya ya. Nah, sebentar ya di sini. Nah, jadi di sini ada 4 NFT yang kita bisa punyai ya. Untuk di game ini sekarang baru ada 4. Nah, di sini ya setiap NFT yang kita punya ini ada take turns-nya. Jadi, andaikan kita si jatah untuk bermain dengan satu NFT itu sudah habis, kita bisa geser ke selanjutnya ya. Nah, di sini tentunya dari setiap NFT ini ada keunggulan dan kerugiannya masing-masing. Nah, di sini akan ada reset per 0 AM UTC daily. Jadi setiap kali udah lewat 24 jam lah kasarnya ya, kita akan bisa memainkan lagi dengan NFT yang ada di sini ya. Dan kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini ada mengenai level ya. Nah, untuk level ini jadi dibagi dengan planet ya. Ada yang pertama level 1 itu di Uranus, di mana di sini dibilang ini adalah suatu giant planet yang contains a lot of resources dan gampang untuk di-exploit. Intinya semakin ke bawah akan semakin susah ya.
di level 3 contohnya, di level 2 contohnya ada Mars. Di sini maka kita bisa lihat ada lebih, ya kesan lebih berbahaya, ya, tetapi bisa lebih menguntungkan. Simpelnya adalah semakin levelnya tinggi akan semakin sulit untuk kita mainkan, ya, difficulty-nya semakin tinggi, tetapi si play to earn-nya pun akan semakin ya menguntungkan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Kalau kita di sini di level 8 ternyata Comet, ya, ternyata yang Comet ini juga level, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, ya, bisa dibilang quite simplistic. Secara gameplay juga nggak terlalu ribet, ya. Nah, tinggal ya kalau udah game ya urusannya ujung-ujungnya ke adopsi. Apakah ada banyak yang main atau tidak. Nah, kalau untuk game lagi-lagi itu semua tergantung selera juga, ya. Kayak contohnya mungkin seperti ini nih. Ini mungkin sedikit kontroversial nih, ya. Banyak banget orang yang suka main Dota, ya. Wah, itu sampai ada kejuaraannya bisa sampai jutaan US dollars menangnya, ya. Dan pemainnya juga mungkin jutaan pemain di Indonesia doang, ya mungkin di Indonesia doang jutaan, ya, banyak banget yang main. Tetapi ya kayak gue pribadi, gue nggak terlalu suka bermain game RPG yang seperti Dota gitu. Jadi lagi-lagi semua tergantung ke adopsi, ya. Nah, kalau Flappy Reds ini mungkin jatuhnya lebih ke game yang ya dimainkannya secara iseng, ya, bukan untuk secara kompetitif. Nah, jadi ya ujung-ujungnya harus kita lihat sampai nanti sudah full, dia bukan cuma testnet tapi udah benar-benar full launch, ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat di sini mereka ada whitelist competition, ya. Jadi ada totalnya bisa 150 winners untuk bisa mendapatkan alokasi whitelist. Nah, untuk detailnya nanti kalian bisa lihat di bawah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Flappy Reds, ya. Lagi-lagi beberapa sisi positif dan negatif sudah gue bahas tadi, ya. Nanti sekarang kita akan masuk ke gameplay, atau mungkin bukan cuma masuk ke gameplay, tapi kita akan langsung coba bermain si gamenya. Oke, jadi itu dia tadi gameplay yang langsung gua mainkan, ya. Nah, jadi nanti setelah kalau kalian sudah mengumpulkan poinnya, otomatis kalian bisa beli lagi, ya. Kalian bisa klik di sini, bayar lagi, dan tentunya bisa lanjut bermain, ya. Tapi sekarang ini masih bentuknya testnet, ya. Seperti kalian lihat, masih ada sedikit bugs-nya, masih sedikit lagi, tapi lagi-lagi nanti rencananya di fase kedua mereka akan full launch, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gameplay dari si Flappy Reds ini. Oke, jadi kesimpulannya game ini cukup straightforward, ya. Ini seperti Flappy Bird yang dibikin jadi play to earn. Nah, lagi-lagi untuk game, ya, itu cenderung subjektif, ya, orang suka atau tidak. Kalau gue lihat, ini lebih ke game yang casual tentunya, ya, dan nggak terlalu ekstrim dalam juga. Elemen RPG juga nggak terlalu banyak, ya, jadi otomatis lebih ke game santai yang in theory, ya, lebih buat ya gamer-gamer casual, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang nggak terlalu bagusnya adalah mengenai si tokenomics-nya, ya. Cukup besar presale, ya. Presale kita tentunya nggak tahu juga di situ berapa besar vestingnya dan seterusnya. Maka dari itu salah satu resiko yang harus pertimbangkan sebelum invest di sini, ya. Dan kalau sampai lo mau invest, gue sarankan jangan terlalu besar, jangan sampai kesannya wah lebih dari 10%, ya. Gue sarankan di bawah dari 5%, karena lagi-lagi secara proyeknya masih sangat baru, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dari Flappy Reds. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.